Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Ekalita Sofiani, Zainal Wijayanti, Intan Sulistia, dan Wazir Nuri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi tauhid dalam lingkup pribadi. Materi yang akan dibahas, pertama, tantangan tauhid dalam membentuk pribadi. Kedua, tauhid sebagai fondasi pribadi muslim. Ketiga, ciri-ciri pribadi bertauhid. Keempat, langkah-langkah membentuk pribadi yang bertauhid. Kelima, profil pribadi dengan tauhid yang kokoh. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ekalita. Yang pertama, tantangan tauhid dalam membentuk pribadi. Menurut Profesor Dr. Hamka, dalam buku Pribadi Hebat dan Aplikasinya Terhadap Pendidikan Islam, kepribadian Muslim adalah kepribadian yang menghayati, mengamalkan ketauhidan dalam segala aspek kehidupan, yang benar-benar mengamalkan syariat Islam, serta menciptakan budi pekerti yang mulia atau akhlakul karimah. Pembentukan kepribadian bukanlah suatu proses yang cepat, melainkan memakan waktu yang cukup lama, karena ia akan berproses dalam diri manusia sejak manusia itu masih berada dalam kandungan, yang kemudian berkembang menjadi dewasa maupun lansia. Setiap proses pembentukan kepribadian harus diorientasikan kepada ketakwaan. Tauhid dapat membantu dalam pembentukan kepribadian yang kokoh. Untuk menumbuhkan jiwa tauhid dalam pribadi memang tidaklah mudah. Berikut faktor diri dan lingkungan. Yang pertama ada bahwa diri yang terbuka atau tertutup akan berdampak pada penerimaan pesan ketauhidan. Yang kedua, bahwa faktor di luar diri sangat berpengaruh dalam implementasi nilai, baik nilai-nilai yang bersumber dari agama maupun luar agama. Faktor di luar diri. Yang pertama, menjadi bayang-bayang dari orang lain. Yang kedua, ikatan adat lama pusaka usang. Dan yang ketiga, menjadi budak buku. Tauhid sebagai fondasi pribadi muslim. Ada 3 prinsip yang akan membawa umat Islam kepada kemajuan dan kejayaan. Salah satunya adalah tauhid yang murni. Tauhid yang murni juga mengandung nilai kesamaan antar manusia dan kemanusiaan. Dengan bertauhid, maka manusia senantiasa memiliki harapan, stamina, dan daya juang yang tinggi untuk hidup lebih baik dan penuh makna. Islam telah mengajarkan kepada manusia bahwa kemuliaan hidup tidak ditentukan oleh nasab atau silsilah keluarga semata, dan tidak ditentukan oleh suku atau etnis, melainkan ditentukan oleh iman dan takwa. Ruang lingkup ajaran Islam mempunyai 3 aspek penting, yakni meliputi akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam 3 aspek penting ajaran Islam ini haruslah berlandasan tauhid yang murni, karena tauhid merupakan syarat diterimanya suatu pemikiran serta amal perbuatan. Seorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar dalam Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan suatu syarat diterimanya suatu amal, dan tidaklah Allah mengutus para utusan-utusannya, para nabi dan rasul, kecuali untuk menyeru kepada tauhid. Ketiga, ciri-ciri pribadi bertauhid. Yang pertama, yaitu hanya menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memiliki kezuhudan. Tiadanya perhatian kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, orang yang bertauhid akan melahirkan kemerdekaan jiwa, sebab tiada lagi yang dianggap berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Keempat, kemauan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sebab orang yang bertauhid dan merdeka jiwanya hanya ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5, memiliki kemerdekaan kemauan, yaitu memiliki kemauan untuk menyatakan pikiran-pikiran untuk kemaslahatan masyarakat.
Langkah-langkah membentuk pribadi yang bertauhid. Bagi Hamka, pendidikan tauhid akidah merupakan pondasi yang sangat penting dan harus menyatu dalam jiwa. Langkah-langkah membentuk pribadi yang bertauhid yaitu yang pertama, cipta kondisi lingkungan baik bagi tumbuhnya ketauhidan. Yang kedua, memikirkan keberadaan alam. Yang ketiga, menyatukan keyakinan dan tindakan. Keempat, hubungan yang integratif antara guru dan orang tua. Dan yang kelima, penanaman sejak dini. Yang kelima, profil pribadi dengan tauhid yang kokoh. Kepribadian adalah sesuatu yang berdiri sendiri, mencukupi buat dirinya sendiri, tetapi juga sesuatu yang terbuka terhadap dunia sekitar. Kepribadian dibentuk oleh kecenderungan yang berperan secara aktif dalam menentukan tingkah laku individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan masyarakat yang dalam prosesnya selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Tujuan pembentukan kepribadian adalah menjadi diri sendiri, harus dimulai dari nalar berpikir ke arah mana tujuan hidup individu selama dia hidup. Adapun tujuan yang diinginkan dalam membentuk kepribadian yaitu 1. Membentuk sikap disiplin terhadap waktu. 2. Mampu mengendalikan hawa nafsu. 3. Memelihara diri dari perilaku menyimpang. 4. Mengarahkan hidup menuju kepada kebaikan dan tingkah laku yang benar. 5. Mempelajari perubahan-perubahan dalam gaya hidup. Terima kasih. Sekian, jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, karena saya orang yang ikhlas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.